Ya, Brand Gardener, ini saya suatu kehormatan yang dapat tamu Pungkas nih, teman lama saya. Selamat datang Pungkas. Terima kasih Mas Nah, ini Andoko. Pungkas ini saya kenal dari tahun berapa ya? Kita kenal ya. 2006 atau 2007? Dia masih aktif di, saya ingat di apa namanya, agensi mungil tapi keren banget di Atmajaya. Namanya Bohlam. Bohlam. Nah, setelah kenal saya akhirnya menyadari bahwa Pungkas ini orang yang tipikal anak muda sekarang lah ya, yang habis bikin kegiatan ini, kegiatan itu, macam-macam, sampai bingung saya. Nah, potret dari anak muda yang apa, sangat berdaya lah ya, do it yourself gitu, dan kayaknya dia mencoba apa aja gitu. Sekarang ngetop dengan Mari Menyanyi ya. Nah, bisa cerita, kira-kira dorongan apa yang bisa berubah-ubah dan kayaknya kegiatannya banyak sekali? Um, saya awali itu dengan sebenarnya dorongan personal saya ya, bahwa basic saya advertising, passion saya advertising. Masih sampai sekarang? masih masih saya dengan lantang dan yakin passion saya advertising, Mas, kok yakin. Berawal dari situ, dari advertising saya mulai menemukan bahwa biasanya kita mulai dengan tentu saja kita mulai dengan brief, dengan masalah ya. Orang iklan itu diberkahi rezeki masalah. Jadi saya pikir dengan berbagai macam masalah itu, saya pikir orang iklan itu juga harus keluar dengan solusi. Nah, yang menarik adalah saya punya kesempatan dan saya memilih untuk banyak melakukan kegiatan yang sifatnya sosial. Nah, sosial itu memang saya awali dengan, ya kalau sekarang ngetrennya namanya social movement, tapi kalau saya sendiri, saya tidak mengklaim diri saya adalah social movers atau social initiator atau apapun itu. Silahkan itu disebut oleh orang yang mungkin menjalani itu, atau yang mungkin merasakan, atau pengamat, atau penganalisa seperti Mas Handoko, silahkan itu disebut apapun. Tapi buat saya, itu sebuah inisiatif yang memang dikembangkan dan diciptakan untuk masyarakat menanggulangi sebuah solusi atau masalah tertentu. Nah, kenapa saya membuat beberapa? Yang pertama adalah saya bereksperimen. Eksperimen gitu. ya? Iya. Tapi sorry, saya potong sedikit. Tadi kelihatannya advertising, belum keluar dari advertising, disiplinnya atau bisnisnya juga masih di situ, atau disiplinnya aja gitu, cara berpikirnya aja? Iya. Yang pertama cara berpikir. Yang kedua, kalau tentang advertising, saya merasa saya tumbuh dan berkembang bersama dengan para praktisi iklan, terutama dengan teman-teman kreatif advertising. Nah, belajar dari situ saya merasa itulah alam saya. Justru gara-gara banyak bergaul dengan orang iklan, itulah yang membuat saya jadi semakin menajamkan sense saya dalam menghadapi tantangan era yang sekarang. Kalau yang sekarang kita kenal dengan era digital lah, atau era bicara, era tampil, ya, seperti itu. Oke, tadi mau dilanjutkan aktivitasnya. Oh ya. Gara-gara itu. Aktivitas saya, saya freelance untuk teman-teman agency. Di advertising agency saya freelance. Spesialisasi saya adalah untuk di strategic marketing, khusus untuk new media atau unconventional media dan social media gitu. Dari situ juga saya berkembang memanfaatkan jaringan saya dan pengetahuan yang selama ini saya ulik, terutama juga di community development. Nah, dari situlah saya dapat banyak insight bahwa di era sekarang kita harus banyak menyisihkan waktu untuk banyak mengenal orang. Nah, yang ini saya kenal dari Pungkas nih, kalau kita ngomong project atau program itu banyak sekali ya. Ada Free Talk, ada Mari Menyanyi, ada upacara bendera, ada 17 Agustus, segala macam. Itu eksperimen tadi, apakah itu apa gimana? Iya. Ini mungkin saya bisa mengklaim bahwa beberapa gerakan itu atau beberapa inisiatif itu keluar gara-gara sosial media. Saya bisa bilang seperti itu. Atau gara-gara eranya baru yang sekarang ini, yang ternyata hubungan tuh sekarang horizontal. Saya bisa ngobrol dengan Mas Andoko meskipun saya di Jogja. Saya bisa ngobrol dengan Yoris, dengan Pasar Sapi, dengan siapapun meskipun kita jauh. Nah, gara-gara itu ya makin memudahkan untuk membentuk sesuatu. Misalnya yang saya buat adalah Tweet Talk.
Tweetalk itu adalah live talk show pertama di Twitter. Itu pada saat kami membuatnya sekitar 2 tahun yang lalu. Sekitar 2 tahun yang lalu itu idenya cukup sederhana bahwa ternyata di Twitter itu ada banyak sekali opinion leader, ada banyak sekali narasumber yang sulit ditemui di dunia nyata bahkan. Nah, dari para tokoh-tokoh yang ada di Twitter itu kemudian kami berinisiatif dari teman-teman Tweetalk untuk gimana kalau kita membuat sebuah momentum di mana para followers di Twitter itu bisa bertanya ke tokoh itu dan tokoh itu menjawab apa yang ditanyakan. Nah, selama ini proses momentum itu terjadi secara spontan. Akibatnya bisa saja si tokoh tidak menjawab pertanyaan itu. Begitu. Dan bisa saja si penanya itu berbicara sesuatu yang konteksnya kemana-mana, jadi nggak dapat perhatian juga dari yang lain. Itulah mungkin kenapa si tokoh mungkin malas menjawab. Tweetalk ada sebagai momentum untuk berbagi. Jadi karena hubungannya horizontal, yang kami lakukan adalah Tweetalk ini menjadi semacam jembatan komunikasi antara followers dengan seorang tokoh. Sebut saja namanya yang barusan, ada beberapa nama. Beberapa tokoh Tweetalk, macam-macam, mulai dari tokoh pertama kami Triawan Munaf, misalnya Triawan Munaf. Saya sendiri sejak 2 tahun ini dan sebelum di Tweetalk belum pernah bertemu dengan Triawan Munaf. Seumur hidup baru 1 kali. Itu pun pada saat saya undang dia ke gathering Tweetalk. Tapi memang saya kenal dia sebagai punggawa atau tokoh senior iklan di Indonesia. Sekaligus ternyata dia dulu adalah keyboardist sebuah band rock gitu. But siapa yang tahu selain dia bapaknya Sherina Munaf gitu. Saya tahu, soalnya generasinya nggak terlalu jauh ya. Oh, orang lama ya, Mas? Waktu itu saya masih TK sih. Oke, terus nah, jadi benar itu seorang Triawan Munaf belum kenal ya? Belum. Jadi itu membuktikan kekuatan Betul. dari networking digital gitu. Betul. Nah, dari situ kami sangat ingin mendapatkan ilmu dari beliau. Jadi yang kami lakukan adalah kami meminta dia melalui timeline, kami kejutkan dia di timeline dengan mau nggak kita interview talk show seperti ini, tapi via device, via timeline Twitter. Dan kegiatan itu berlangsung sekarang sudah hampir 2 tahun dan setiap hari Kamis jam 9 malam ada Tweetalk di timeline, hashtagnya Tweetalk. Sekarang kita udah ada hampir 80 tokoh. Itu luar biasa sekali ya, artinya saya melihatnya bukan sekarang, pada waktu 2 tahun dan sebelumnya gitu, berarti sudah punya semacam bayangan gitu ya ke depan gitu. Kalau sekarang kan wah asik nih gitu. Yeah. Waktu itu mungkin ada satu prinsip Mas Handoko yang pada saat itu kenapa men-challenge kita untuk membuat Tweetalk, bahwa pada saat itu kami berpikir bumbu rahasia, the secret sauce of social media itu adalah opinion leader gitu. Jadi apapun yang ingin kita lakukan, menggerakkan orang, menciptakan isu atau apapun, itu opinion leader. Nah, Tweetalk menangkap para opinion leader itu dan membawanya ke kebaikan, bahwa mereka ini punya ilmu, ayo kita kenalan. Nah, kami mengumpulkan mereka. Di satu sisi kami punya wall of fame of opinion leader di Indonesia, di sisi yang lain ini udah kayak manajemen artis Twitter. Iya.